Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, VB Khairunisa, NPM 24646002. Yang kedua, Iva Arista Milenia, NPM 24646021. Yang ketiga, Hani Kurniawati, NPM 24646024. Dan yang keempat yaitu Waldemar Victorino Simamora, NPM 24646054. Video ini kami buat guna memenuhi tugas besar mata kuliah Geologi Teknik dengan topik pembahasan yaitu Geomorfologi dengan dosen pengampu Ibu Agustina Wardani STMT, Program Studi Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang. Kami akan menjelaskan mengenai geomorfologi dengan pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian geomorfologi. Yang kedua, hubungan geomorfologi dengan ilmu lain. Yang ketiga, konsep dasar geomorfologi. Yang keempat, klasifikasi relief bumi. Yang kelima, struktur, proses, dan stadia. Yang keenam, peta dan interpretasi geomorfologi. Yang ketujuh, aplikasi geomorfologi. Dan yang kedelapan, kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Kata geomorfologi berasal dari bahasa Yunani yaitu geos, artinya bumi, morphos, artinya bentuk, dan logos, artinya ilmu. Definisi ini mencakup deskripsi dan interpretasi bentuk muka bumi, termasuk cekungan lautan, paparan benua, dataran, pegunungan, dan sebagainya. Geomorfologi penting untuk memahami evolusi permukaan bumi dan dampaknya pada lingkungan dan manusia. Geomorfologi juga dapat membantu memprediksi perubahan permukaan bumi di masa depan, seperti dampak peningkatan suhu global dan perubahan pola cuaca. Yang kedua yaitu hubungan geomorfologi dengan ilmu lainnya. Ilmu-ilmu kebumian yang erat kaitannya dengan ilmu geomorfologi diantaranya yang pertama fisiografi. Geomorfologi merupakan salah satu cabang fisiografi. Awalnya fisiografi mencakup studi atmosfer, hidrologi, dan bentang alam. Namun semakin majunya studi atmosfer dan hidrologi di Amerika menyebabkan objek studi fisiografi menjadi terbatas, yaitu hanya mempelajari bentang alam saja. Kemudian yang kedua yaitu geologi. Geologi memiliki objek studi yang luas dari geomorfologi karena mencakup studi tentang seluruh kerak bumi. Yang ketiga yaitu meteorologi dan klimatologi. Ilmu ini mempelajari keadaan fisik dari atmosfer dan iklim sehingga ilmu ini mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses roman muka bumi. Yang keempat ada hidrologi. Ilmu ini mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan air di bumi. Dengan pengetahuan mengenai hidrologi juga akan membantu mempelajari geomorfologi. Dan yang kelima yaitu geografi. Geografi menekankan pada aspek spasial dan penyebaran bentuk bentang alam. Selanjutnya konsep dasar geomorfologi. Konsep dasar geomorfologi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama proses fisik, kimia, dan biologi yang terjadi saat ini juga berlaku di masa lampau. Proses-proses alam seperti erosi, pelapukan, dan pembentukan tanah yang terjadi saat ini serupa dengan yang terjadi di masa lalu, membentuk pola yang berulang. Dengan mempelajari proses-proses ini, kita dapat memahami evolusi permukaan bumi dari waktu ke waktu. Yang kedua, struktur geologi sebagai faktor pengontrol utama evolusi bentang alam. Struktur geologi seperti lapisan batuan, patahan, dan lipatan berperan penting dalam membentuk dan mengarahkan perubahan bentang alam. Faktor-faktor ini mengontrol bagaimana tanah bergerak dan berubah seiring waktu, mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Yang ketiga, proses geomorfologi meninggalkan jejak yang spesifik pada bentang alam. Setiap proses geomorfologi seperti erosi sungai atau pembentukan gunung meninggalkan ciri-ciri khas yang dapat dikenal di medan. Jejak-jejak ini membentuk dan membantu ilmuwan dalam memahami sejarah dan dinamika pembentukan bentang alam. Dan yang terakhir, pengaruh iklim global terhadap pembentukan bentuk muka bumi. Perubahan iklim global mempengaruhi proses geomorfologi seperti erosi, sedimentasi, dan pembekuan yang pada gilirannya membentuk atau mengubah bentuk muka bumi. Variasi suhu, curah hujan, dan angin dapat mempercepat atau memperlambat perubahan permukaan. Selanjutnya, klasifikasi relief bumi. Relief bumi dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu orde pertama. Bisa kita lihat pada layar, ini merupakan relief bumi orde pertama yang berupa benua dan cekungan samudra. Nah, selanjutnya, relief bumi orde kedua. Bisa kita lihat pada layar, ini merupakan citra pegunungan Himalaya yang terdapat di Nepal yang masuk ke dalam relief orde kedua. Relief orde kedua merupakan relief akibat gaya endogen seperti dataran tinggi dan pegunungan. Dan yang terakhir, relief bumi orde ketiga. Relief bumi orde ketiga merupakan
relief yang terbentuk oleh proses eksogen seperti lembah, delta, dan bukit pasir. Bisa kita lihat pada layar, ini merupakan contoh dari relief orde ketiga seperti lembah, delta, dan bukit pasir. Yang kelima, ada struktur, proses, dan stadia. Struktur, proses, dan stadia itu merupakan faktor-faktor penting dalam pembahasan geomorfologi. Struktur geologi adalah faktor penting dalam evolusi bentang alam dan struktur tersebut tercerminkan pada permukaan bumi. Bentang alam dikontrol oleh struktur geologi seperti patahan, lipatan, dan gunung api. Sedangkan proses merupakan energi yang bekerja di permukaan bumi yang berasal dari luar bumi, gaya eksogen, dan bukan dari dalam bumi atau gaya endogen. Sedangkan stadia atau tingkatan bentang alam dinyatakan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kerusakan yang telah terjadi. Dan dalam tahapan kondisi bentang alam saat ini, untuk menyatakan tingkatan digunakan istilah muda, dewasa, dan tua. Yang keenam, ada peta dan interpretasi geomorfologi. Peta sendiri merupakan suatu penyajian pada bidang datar dari seluruh atau sebagian unsur permukaan bumi dan digambar dalam skala tertentu. Peta dirancang untuk menghasilkan sebuah informasi geografis melalui kolaborasi data yang berkaitan dengan bumi. Peta geomorfologi sendiri itu adalah peta yang menggambarkan bentuk lahan dan proses yang mempengaruhinya. Adapun interpretasi geologi dari peta yaitu pola kontur dan aliran sungai digunakan untuk mengidentifikasi struktur seperti lipatan, patahan, intrusi, dan gunung api. Selanjutnya yaitu tentang aplikasi geomorfologi. Mempelajari ilmu geomorfologi ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya yang pertama, memahami perubahan iklim. Geomorfologi membantu memahami bagaimana permukaan bumi bereaksi terhadap perubahan iklim. Seperti dengan mempelajari pola erosi, sedimentasi, dan perubahan permukaan tanah, para ilmuwan dapat memprediksi dampak dari peningkatan suhu global dan perubahan pola cuaca. Yang kedua, ada mencegah bencana, yaitu informasi mengenai kemiringan lahan yang diperoleh dari geomorfologi dapat digunakan untuk mencegah bencana banjir di dataran. Yang ketiga ada perencanaan tata guna lahan, yaitu analisis geomorfologi dapat digunakan untuk perencanaan tata guna lahan yang efektif, termasuk penempatan infrastruktur dan perumahan. Contoh dari perencanaan tata guna lahan sendiri yaitu untuk mengidentifikasi ketersediaan sumber daya alam, untuk mengidentifikasi tingkat kerawanan bencana. Yang ketiga untuk mengidentifikasi dinamika bentang lahan, dan yang terakhir untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari poin-poin di atas, yaitu geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi, proses pembentukannya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, ilmu ini memiliki keterkaitan erat dengan cabang-cabang ilmu kebumian seperti fisiografi, geologi, klimatologi, hidrologi, dan geografi. Yang kedua, struktur geologi, proses endogen dan eksogen, serta tahapan evolusi bentang alam atau stadia muda, dewasa, dan tua menjadi aspek utama dalam memahami perubahan permukaan bumi. Yang ketiga ada relief bumi. Diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan berdasarkan skala dan proses pembentukan, yaitu paparan benua dan cekungan laut atau orde pertama, dataran tinggi dan pegunungan atau orde kedua, serta akibat proses eksogen seperti delta dan lembah atau orde ketiga. Yang keempat ada peta geomorfologi, menjadi alat penting untuk mengidentifikasi bentuk lahan dan proses pembentukannya dengan aplikasi luas dalam mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan tata. Yang kelima, ada dalam studi geomorfologi. Analisis tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini,
tapi juga mencakup sejarah geologi dan perubahan iklim yang sangat mempengaruhi evolusi bentuk permukaan bumi. Ini cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berterima kasih kepada Ibu Agustina Wardani STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Geologi Teknik serta teman-teman dan seluruh rekan yang berpartisipasi sehingga video ini dapat tersusun sedemikian rupa. Sedikit yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kami dan para pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.